Nah, kalau Mas Tama sendiri bagaimana Mas Tama dengan pencopotan baliho ini? Memang terasa di sini ada ketidaknetralan yang dirasakan atau memang ada aturan yang kemudian dilanggar terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye? Oke, Zakia, terima kasih. Terkait dengan pencopotan tentu saja kami menyayangkan ya atas peristiwa yang sudah terjadi. Karena kami sendiri dari pasangan Ganjar Mahfud begitu tidak mendapatkan informasi terkait dengan pencopotan tersebut. Apakah kemudian ditegur dahulu dan lain sebagainya, ini kami tidak dapatkan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalau kita kemudian mengecek dengan regulasi, kita paham apa yang Bang Irfan sampaikan bahwa memang sekarang belum mulai tahapan kampanye. Kita tapi kemudian juga lihat tidak ada ajakan di situ, kemudian tidak ada ajakan untuk mencoblos dan lain sebagainya, hanya soal baliho dan bendera partai. Nah, kemudian yang ketiga, Mbak Zakia, di tempat yang sama, kami juga dapat informasi ada baliho partai lain yang kemudian tidak dicopot, yaitu baliho Partai Demokrat. Itu dikirimkan juga oleh rekan-rekan relawan, juga dengan pengurus-pengurus di partai koalisi, di antara dari teman-teman PDIP. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan hal ini, begitu ya? Kami melihat ada ketidaknetralan dan ketidakadilan begitu kepada pasangan Ganjar dan Mahfud, karena yang dicopot itu hanya baliho kami dari Ganjar Mahfud, kemudian dari rekan-rekan PDIP benderanya. Nah, yang lain kenapa nggak dicopot? Nah, kalau kemudian pertimbangannya adalah estetika, kan kita pertanyakan juga, gimana ukuran estetika? Kenapa yang satu dicopot, kenapa yang enggak, padahal dalam area lingkungan yang sama. Ini kan kemudian kita pertanyakan, Ya. bagaimana kemudian PJ Gubernur melakukan tindakan menyuruh Satpol PP untuk kemudian mencopot baliho tersebut. Nah, ini yang kemudian kita sesalkan, Mbak Zakia. Meskipun secara prinsip kami tetap berharap, kami juga percaya Pak Jokowi netral, karena kemarin juga PJ-PJ sudah dikumpulkan, disampaikan soal netralitas, dan mudah-mudahan itu belum lama dari pengumuman tersebut, ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun pada faktanya ternyata tidak, sudah ada pencopotan, ini yang kemudian kami sesalkan. Demikian, Mbak Oke. Zakia. Baik, jadi sebenarnya baliho itu sudah ada sejak kapan, Mas Tama? Dan ini kan banyak yang mencurigai karena dicopot saat kunjungan kerja. Ini sudah lama dan sebelumnya tidak ada masalah berarti ya? Ya, poin pertama nggak ada masalah. Itu sudah dipasang sejak lama, tidak ada Estetika juga pencopotan. tidak ada masalah Kemudian saat itu ketika memasang ya? nggak ada masalah juga. Kan kalau memang ada masalah, kan juga bisa ditegur. Pengurus-pengurus di partai yang kemudian memasang kan bisa diingatkan juga. Bisa dikasih warning, tolong diturunkan dan lain sebagainya. Ini kan etika yang baik dalam konteks menghargai kegiatan-kegiatan dari partai politik. Dan itu nggak terjadi, Mbak. Tiba-tiba dicopot, ya tentu saja akan memancing reaksi keras. Dan di tempat yang sama, itu ada baliho dari partai lain yang nggak dicopot. Apakah Oke. kemudian karena bukan bagian dari koalisi, kemudian dicopot atau seperti apa? Kami juga nggak tahu apa pertimbangan dari PJ Gubernur secara spesifik. Oke, saya ingin tahu Mas Ade terkait dengan hal ini apakah kemudian Presiden juga sudah mungkin begitu ada yang berkomunikasi dengan PJ Gubernur Bali dan ada alasan mungkin yang dikemukakan juga? Ya, pertemuan yang sudah dilakukan tempo hari itu kan salah satunya adalah menjelaskan tentang bagaimana peran-peran kepala daerah dalam menghadapi pemilu legislatif, pemilu presiden, ya, bagaimana fungsi-fungsi perangkat-perangkat daerah, ya, Forkopimda dan lainnya, itu bisa melihat pelaksanaan itu secara utuh dan menjalankan kewenangannya itu sesuai dengan regulasi yang ada, dan pesta demokrasi itu harus berjalan dengan baik, ya, tanpa adanya kegaduhan, dan perangkat-perangkat pemerintahan itu, ya, sesuai dengan aturannya, dia tidak boleh berpihak kepada siapapun. Nah, persoalan APK ini kan memang setiap pemilunya kan selalu terjadi interpretasi atau pemahaman kenapa APK-APK yang ada atau paslon yang ada itu terkesan pilih kasih lah kalau boleh dikatakan. Ya, ada perbedaan ya tadi yang disampaikan oleh Mas Tama itu.
Nah, itu tadi saya katakan adalah sebelum rejim atau prosedur waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, yakni KPU, tentu izinnya atau proses dan semuanya itu ada di daerah masing-masing. Apakah pemasangan baliho spanduk dalam bentuk apapun yang menjadi APK, ya, alat peraga kampanye itu kepada siapapun sudah memberikan pernyataan tertulis untuk mendapatkan waktu, tempat, atau posisi pemasangan atau tidak, kan begitu. Atau hanya pasang terus digeser atau dicopot. Nah, itu kan tadi saya katakan ada regulasi, ada SOP yang ada di masing-masing daerah. Nah, itu juga sebenarnya harus kita pahami. Jangan karena nanti mengedepankan sentimen ini itu, jadi kita membesar-besarkan, ternyata kita sendiri belum melakukan itu secara prosedurnya, belum memahami dan mematuhi itu. Itu juga harus kita lihat secara utuh juga. Yang jelas nanti ketika jadwal kampanye itu telah terlaksana, tentu semuanya akan mengerucut kepada KPU dan Bawaslu yang mengawasi bagaimana dan lokasi-lokasi mana APK itu bisa dipasang dan diletakkan gitu. Begitu, Mbak. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.